ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين دائما الإفضال الأديم النوال، الصلاة والسلام على نبينا محمد مولى بلال بادئ متنال وعلى آله وصحبه خير صحب وآل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. معاشر المسلمين jemaah Masjid Al-Muhajirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke dalam pembahasan kitab Lum'atul I'tiqad. Saya tidak tahu kalau di kitab terjemahan itu halaman berkenaan, kalau di sini tentang kebangkitan, hari kebangkitan, kemudian hari hisab, Yaumul Mizan, dan juga Haud, telaga Rasulullah SAW. Mungkin di sekitar halaman 200-an kalau tidak salah di kitab itu. Berkenaan dengan ini, kita ketahui semua bersama di pertemuan 1 bulan yang lalu, kita semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak memiliki pakaian sehelai pun yang ada pada tubuh kita. Kita dibangkitkan dalam keadaan tidak berkhitan sama sekali. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina. Pada saat itu kita akan dibangkitkan kembali sama seperti keadaan kita ketika kita lahir. Oleh karenanya, mengapa Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita dalam keadaan demikian? Agar meyakinkan kepada kita bahwa kita dibangkitkan bukan dalam keadaan yang mulia, tapi kita dibangkitkan dalam keadaan tidak memiliki apapun. Jangankan disuruh duduk, tidak ada satu di antara kita yang dipersilahkan duduk, kita disuruh berdiri semuanya. Dan tidak ada satupun orang yang berdiri kecuali tempatnya sesak, gak bisa bergerak, saking penuhnya tempat. Oleh karenanya dinamakan Yaumul Qiyamah, karena pada hari itu seluruh manusia berdiri. Dibangkitkan dari awal hingga akhir, seluruh manusia akan bertemu. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, atadhkuruna ahlikum yaumil qiyamah?" Apakah kita akan saling mengenal satu dengan lainnya nanti di hari kiamat? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amma fi thalathati mawatin fala yadhkuru ahadun ahada." Adapun di 3 tempat, maka kita tidak mengenal satu dengan yang lainnya. Tapi lain daripada 3 tempat ini kita akan mengenal satu dengan yang lainnya. Yang pertama kata Rasulullah SAW, indal mizan, yaitu ketika catatan amal kita ditimbang. Wa inda tatayuris suhuf, kemudian ketika kita diberikan catatan dari sebelah kanan, atau dari sebelah kiri, atau dari belakang. Dan yang keempat adalah inda sirat, tatkala kita melewati sirat. Selain daripada itu kita akan mengenal, tapi di 3 tempat ini kita tidak akan mengenal satupun di antara manusia. Kita tidak tahu ini ayah kita tidak tahu ini ibu kita tidak tahu ini istri kita tidak tahu ini anak kita. Di 3 tempat tersebut. Selain 3 tempat maka kita akan mengenalnya, sama seperti kita mengenal ketika di dunia. Kita dibangkitkan nanti dalam keadaan demikian, dan semuanya tidak menggunakan busana. Kemudian yang pertama kali dipakaikan pakaian adalah Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Awwalu man yuksa yaumul qiyamah Ibrahim alaihissalam. Mengapa Ibrahim pertama kali diberikan pakaiannya? Karena Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api yang sangat panas oleh kaumnya ketika itu, Nabi Ibrahim disuruh melepaskan bajunya seluruh tubuhnya. Jadi Nabi Ibrahim ketika dilempar kepada api yang panas tidak menggunakan baju sehelai pun. Dilemparkan menggunakan ketapel raksasa, atau dalam istilah pada saat itu adalah manjanit. Dilemparkan kepada api yang sangat panas. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindungku dan cukuplah Allah sebagai wakilku. Maka api tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, qul nari kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin sebagaimana kamu dapat mendinginkan Nabi Ibrahim. Kemudian ketika kita sudah dibangkitkan, pada hari itu kita akan berdiri di hadapan seluruh manusia, yang mana kita akan berdiri selama 50.000 tahun lamanya. Kemudian kita akan kebingungan pada saat itu, kapan Allah memulai persidangan? Betapa lamanya hari itu, karena satu hari seperti 1000 tahun lamanya. Bahkan satu hari seperti 50.000 tahun lamanya. Kemudian pada saat itu kita akan kebingungan dan mencari syafaat dari Nabi-Nabi dan Rasul. Kita akan ke Nabi Adam, kita akan ke Nabi Nuh, kita akan ke Nabi Ibrahim, kita akan ke Nabi Musa, dan yang terakhir kita akan ke Nabi Isa, kita akan ke Nabi Muhammad SAW yang terakhir. Kemudian barulah Rasulullah SAW
meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud di bawah arsy-Nya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Sal fa tu'ta, irfa' ra'sak, tashfa' tushaffa'." Angkatlah kepalamu Muhammad, maka pada hari ini engkau dimuliakan. Mengapa pada saat itu Allah tidak langsung saja memulai persidangan? Mengapa harus melalui perantara daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata para ulama, dalam rangka memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka fadilah daripada salat malam ya Rasulullah SAW adalah Rasulullah dibangkitkan pada saat itu dalam keadaan memiliki syafa'atul uzma, syafaat yang disaksikan oleh seluruh manusia, seluruh makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah bukan hanya sebaik-baik manusia, tapi Rasulullah adalah sebaik-baik makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pun satu makhluk yang lebih mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah pada saat itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar seluruh makhluk menyaksikan bahwa mereka dimulai persidangannya atas wasilah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada saat itu kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang dihisab dengan cara ringan, ada yang dihisab dengan cara berat. Man nuqishal hisab udzib. Siapa yang dihisab dengan cara didebat yakni ditanya-tanya, detail, diaudit, maka dia pasti akan diazab. Tapi ada di antara golongan manusia yang dihisabnya dengan cara yang mudah. Bagaimana hisab yang mudah itu? Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW, an yanzura ila kitabihi fayatajawaz an. Yakni Allah Subhanahu wa taala melihat kitabnya, kitab hamba tersebut, kemudian Allah mengampuni hamba tersebut. Betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini golongan orang-orang yang beriman. Dia melakukan dosa-dosa besar, tapi ketika melakukan dosa-dosa besar dia segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengakui dosa-dosanya dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka dia insya Allah akan dihisab dengan cara yang mudah. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu dhanna an la yahur." Orang-orang yang mendapat catatan amalnya dari tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan cara yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan gembira. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi, siapa yang mendapatkan catatan amalnya dari belakangnya, maka dia akan teriak, yasla sa'ira, kemudian dia akan teriak dan akan tempat kembalinya adalah neraka sa'ir. Oleh karena itu hadirin sekalian, pada saat itu Allah Subhanahu wa taala kepada golongan orang-orang yang dihisab dengan cara mudah, Allah melindunginya, Allah mendekatinya. Kemudian Allah berkata, "Ata'rifu dzamba kadza? Ata'rifu dzamba kadza? Ata'rifu dzamba kadza?" Kamu ingat dosamu dahulu yang ini? Diperlihatkan dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan. Seluruhnya. Bayangkan. Seluruhnya. Diingat kembali. Kalau sekarang kita mungkin lupa dosa kita setahun lalu. Bahkan dosa kemarin saja kita lupa. Tapi pada saat itu Allah akan buat ingat. Dan Allah akan ingatkan lagi. Ata'rifu dzamba kadza? Ata'rifu dzamba kadza? Allah akan berkata demikian kepada kita. Kemudian kita mengakuinya dan kita sedih. Falamma dhanna annahu qad halak. Kalau pada saat itu ketika kita akan merasakan bahwa kita akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita diingatkan kembali, di flashback lagi memorinya. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, "Qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiru laka al-yawm." Kalau dahulu aku telah menutup aibmu, dosamu. Tidak ada yang tahu dosamu kecuali aku dan dirimu. Maka pada hari ini aku akan mengampuni dosa-dosamu. Betapa bahagianya seorang mukmin pada saat itu ketika ternyata Allah mengampuni dirinya dan tahu bahwa Allah Maha Penutup aib. Dosa kita banyak. Kita melakukan dosa ketika sendirian maupun terang-terangan. Tapi betapa banyak Allah tidak mengumumkan dosa kita kepada orang lain. Hanya diri kita yang paling tahu tentang aib kita masing-masing. Kemudian barulah catatan itu diberikan kepada kita. Baik dari tangan kanan, atau dari tangan kiri, atau dari belakang. Orang-orang yang mendapatkan catatan amal dari tangan kanannya, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Yang diberikan dari catatan amalnya dari tangan kanannya, maka dia akan teriak sekencang-kencangnya kepada seluruh orang, هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Inilah catatan amalku dari tangan kananku. Dia akan bangga, dia akan pamer. Sebaik-baik pamer pada saat itu. Sebaik-baik flexing pada saat itu. Kalau sekarang orang flexing harta, orang flexing kedudukan, orang flexing jabatan, tidak ada apa-apanya, nggak berguna. Sebaik-baik flexing ketika di hari kiamat. Adapun orang-orang yang mendapatkan catatan amal dari tangan kirinya atau dari belakangnya, fa amma man utiya kitabahu
bishimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Andai saja dahulu aku tidak hidup, andai saja bukan catatan ini yang aku pegang dari tangan kiriku, maka pada saat itu penyesalan tidaklah berguna. Bubur sudahlah menjadi bubur, tidak dapat menjadi nasi lagi. Kemudian barulah kita menuju haud Rasulullah SAW, telaga Rasulullah SAW, yang mana setiap nabi memiliki telaga. Inna likulli nabiyyin haudan wa innahum layatabahawna ayyuhum aktsar waridah wa inni la arju an akuna aktsaruhum waridah. Setiap nabi memiliki haud, memiliki telaga. Dan di antara mereka semuanya akan berbangga-bangga siapa yang paling banyak didatangi oleh umatnya masing-masing. Kata Rasulullah, wa inni la arju an akuna aktsaruhum waridah. Aku berharap akulah yang paling banyak didatangi oleh umatku. Dan ternyata benar. Umat Rasulullah SAW adalah umat yang paling banyak ketika itu. Dan kita ketahui semua, haud telaga bentuknya seperti telaga. Panjangnya seukuran perjalanan sebulan. Lebarnya seukuran perjalanan sebulan. Panjang dan lebar sama-sama. Kemudian airnya lebih manis daripada madu. Lebih putih daripada susu. Lebih sejuk daripada salju. Lebih wangi dari wangi apapun itu. Itulah air dari telaga Rasulullah SAW. Yang mana gelasnya sejumlah bintang-bintang di langit. Sangat banyak gelas-gelasnya. Dan nanti di hari kiamat, orang-orang yang mendatangi haudnya Rasulullah SAW akan diberikan minum melalui tangan Rasulullah SAW yang mulia. Kalau kita menuju ke sana, maka kita akan diberikan gelas yang sejumlah bintang di langit tersebut. Kemudian siapa yang meminumnya, maka tidak akan pernah kehausan lagi setelahnya. Man syariba minhu lam yadhba' ba'dahu abadan. Siapa yang meminumnya, maka setelahnya dia tidak akan haus kehausan lagi. Karena pada saat itu bayangkan kita sedang dijemur oleh Allah Subhanahu wa taala selama 50.000 tahun lamanya, dan perjalanan menuju akhirat untuk bisa sampai kepada syirat, lalu qantarah, lalu surga, itu perjalanan yang sangat panjang. Sedangkan perjalanan di dunia hanya 60, 70, 80, dan itu pun hanya sedikit saja yang sampai 70. Makanya kalau dikonversikan, hidup kita ini hanya 90 menit. Jika dikonversikan satu hari sama dengan 1000 tahun di akhirat. Oleh karena itu, pada saat itu kita akan merasa bahwa kita tidak ada apa-apanya. Maka siapa yang beramal soleh sekarang, dia tidak akan pernah menyesal di hari kiamat. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, al-yawma amalun wala hisab, wa ghadan hisabun wala amal. Hari ini kita tidak dihisab, kita hanya beramal saja. Dan besok kita tidak bisa beramal lagi. Kita tidak bisa beramal lagi. Dan kita mengharapkan untuk bisa beramal lagi. Tapi tidak bisa. Pada hari itu, kita hanya bisa dihisab tanpa bisa beramal. Kalau sekarang kita hanya beramal tanpa dihisab, tapi besok kita hanya bisa dihisab tanpa bisa beramal lagi. Oleh karena, kata Ali bin Abi Thalib, kunu abna'at akhirah, wala takunu abna'at dunia. Jadilah kalian anak-anak dari akhirat, dan janganlah jadi anak-anak dunia. Pada hari itu juga, ketika orang-orang dihisab, akan ada seseorang yang badannya besar, gemuk. Innahu la ya'ti ar-rajulul 'azim as-samin yawm al-qiyamah wa innahu la yazinu 'inda Allah janaha ba'udah. Ketika ditimbang, ternyata amalannya tidak lebih berat daripada sayap nyamuk. Bayangkan, sayap nyamuk begitu ringan. Mungkin tidak 0,001 gram saja, mungkin tidak. Tapi ternyata amalan orang ini yang besar ini ternyata tidak mampu melampaui beratnya daripada sayap nyamuk tersebut. Bayangkan. Jadi yang menjadi patokan bukan besarnya badan kita, bukan tingginya jabatan kita, bukan banyaknya uang kita, bukan kuatnya tenaga kita, bukan sehatnya fisik kita, tapi yang menjadi patokan adalah amalan soleh nanti di hari kiamat. Yang menjadi peneman kita adalah amal soleh. Oleh karenanya itu, syafaat nanti yang menjadi peneman syafaat kita adalah amalan-amalan soleh kita. Bacaan Quran kita di sepertiga malam terakhir, sujud-sujud panjang kita, doa-doa yang kita lantunkan, air mata yang berlinang di sepertiga malam terakhir, itulah yang akan menjadi pegangan kita, andalan kita, bukan orang lain, bukan orang lain. Kalau sekarang orang mengandalkan, nanti saya dapat syafaat, saya berteman dengan fulan kok. Tidak bisa. Kita tidak bisa mengandalkan amalan orang lain. Yang hanya bisa kita andalkan adalah amalan diri sendiri. Makanya syafaat itu secara bahasa artinya genap, penggenap, syafaat. Lawan katanya dari syafaat adalah witr. Witr itu ganjil. Kalau mengapa di sini kita mendapatkan syafaat oleh Allah daripada Allah Subhanahu wa taala? Karena pada saat itu kita akan dibangkitkan dalam keadaan sendirian. Kita dimatikan sendirian, wahai saudaraku. Dimatikan sendirian, dibangkitkan sendirian, di alam kubur sendirian, ditanya sendirian. Nanti menuju telaga Nabi kalau diperizinkan oleh Rasulullah SAW pun sendirian. Menuju sirat sendirian, di qantarah sendirian. Kalau masuk surga dapat izin Allah Subhanahu wa taala, pun kita akan merasakan sendirian juga. Jadi semua sendirian.
Wa kulluhum atihim yaumil qiyamati farda. Semuanya sendirian. Maka karena kita biasa sendirian, maka biasanya orang yang sendirian itu pasti memiliki kebosanan dan memiliki kesepian. Maka dia butuh peneman, dan peneman itu adalah amal soleh kita. Maka amal soleh itu, sebagaimana kata Rasulullah SAW, nanti di alam kubur dia akan diwujudkan seperti wujudnya seorang yang tampan, dan dia akan menjadi peneman kita nanti di alam kubur. Itulah yang dinamakan syafaat. Dan syafaat ini terbagi menjadi dua. Ada syafaatul khasah, ada syafaatul amah. Syafaat khusus dan syafaat umum. Syafaat khusus adalah syafaat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Yang mana Rasulullah SAW dapat memberikan syafaat kepada pamannya. Pamannya yang kafir, yakni Abu Talib, dari diazab di bawah kerak api neraka menjadi diazab di pinggir-pinggir neraka saja. Kata Rasulullah SAW, "Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar." Kalau bukan karenaku, maka Abu Talib itu pasti akan berada di kerak api neraka. Tapi karena syafaat Rasulullah SAW, sehingga azabnya diringankan. Azab yang paling ringan adalah azabnya Abu Talib, yang mana di pinggiran neraka saja. Neraka itu perjalanannya sampai kerak bumi, sampai kerak neraka dari Sirat itu sekitar 70 tahun perjalanan. Makanya dahulu ketika di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah dan para sahabat pernah mendengar dentuman yang sangat keras. Kemudian ditanyakan kepada ya Rasulullah, apa itu? Itu adalah batu yang jatuh dari Sirat, dari atas neraka hingga ke bawah, dan itu baru sampai selama 70 tahun lamanya. Bayangkan betapa dalamnya neraka. Dan orang-orang munafik, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik akan berada di dalam kerak api neraka. Seperti apa azab yang ringan yang dirasakan oleh Abu Talib? Yakni adalah kedua bara api yang ditempelkan ke kedua sendalnya sampai melepuh otaknya. Hatta yalghi dimaghuhu. Itulah yang dirasakan paling ringan azabnya. Bayangkan, dua bara api yang diletakkan di kedua kakinya, tapi sampai melepuh otaknya. Itu yang dirasakan paling ringan. Bagaimana dengan azabnya Fir'aun? Bagaimana dengan azabnya Abu Jahal? Bagaimana dengan azabnya orang-orang yang membangkang daripada agama ini, atau orang-orang yang melecehkan agama ini? Bagaimana dengan azabnya orang-orang kafir dan musyrikin yang mereka di sana nanti akan selamanya. Orang yang mati dalam keadaan kufur, mereka tidak akan mendapatkan satu remisi pun. Kalau sekarang orang di dunia, di penjara, bisa mendapatkan remisi di hari raya. Tapi di hari kiamat, orang-orang kafir, musyrikin, mereka tidak mampu kembali lagi ke dunia. Mereka tidak bisa menuju surganya Allah Subhanahu wa taala selamanya, abadan, khalidina fiha abada. Dan pada saat itu, ketika orang-orang sudah selesai daripada minum di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada saat itu yaumuz zulmah, adalah hari kegelapan. Orang semua berada dalam kegelapan. Tidak ada satupun yang bisa melihat di antara kita masing-masing, tidak ada. Apa yang dapat membuat kita bisa melihat? Cahaya. Ada orang yang diberikan cahaya sebesar gunung. Ada orang yang diberikan cahaya sebesar tubuhnya. Ada orang yang diberikan cahaya seujung kukunya. Dan cahaya tersebut yang akan membuat dia mampu melewati Sirat. Cahaya tersebut menentukan kecepatannya. Ada orang yang melewati Sirat secepat kilat. Ada orang yang melewati Sirat secepat angin. Ada orang yang melewati Sirat seperti kuda yang berlari cepat. Ada orang yang melewati Sirat berjalan. Ada orang yang melewati Sirat merangkak. Bahkan ada orang yang melewati Sirat seperti terseret-seret. Sirat, sebagaimana kita ketahui, ada qumina syar' wa haddu minas saif. Dia lebih tipis daripada satu helai rambut dan lebih tajam daripada pisau. Bayangkan. Tapi yang dapat melewatinya adalah orang-orang yang cahayanya banyak. Siapa yang mendapatkan cahaya paling banyak adalah orang yang paling banyak dan paling bagus salatnya. Karena sebagaimana kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, as-salatu nurun. Salat itu cahaya. Jadi salat kita akan menerangi batin kita, menerangi kubur kita, menerangi diri kita. Maka orang yang paling bagus salatnya, orang yang khusyuk salatnya, orang yang paling banyak salatnya, maka akan terpancar cahaya dari wajahnya. Meskipun warna kulitnya mungkin tidak bercahaya, tapi terasa sejuk. Orang memandangnya akan merasa teduh, merasa gembira, merasa tenang. Inilah orang-orang yang diberikan cahaya hasil daripada salatnya. Dan itulah cahaya yang akan menentukan seberapa cepat kita dapat melewati salat. Setiap Nabi dan Rasul ketika melewati salat, mereka akan mengatakan Allahumma sallim sallim. Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan, selamatkan. Dan kita pun hendaknya nanti kita akan berkata Allahumma sallim sallim. Barulah orang-orang yang akan terjerumus ke dalam neraka, mereka yang dosanya ternyata lebih banyak daripada amal solehnya. Oleh karena itu, wahai saudaraku, dahulu kita sudah banyak
diliputi dengan kemaksiatan, dengan dosa-dosa. Kalau bukan sekarang untuk memperbaikinya, kapan lagi? Kapan lagi? Kita tahu masa-masa jahiliyah kita, masa-masa kita belum ngaji, masa-masa kita belum mengenal sunnah, masa-masa kita belum mengenal Islam, masa-masa kita belum mengenal ibadah yang sungguhnya. Kita tahu masa-masa kelam kita. Betapa banyak dahulu kita meninggalkan sholat, betapa banyak kita berdurhaka kepada orang tua, betapa banyak kita melakukan dosa ini itu, dan kita belum beristighfar karenanya. Kita tahu itu semua. Kalau bukan sekarang untuk memperbaikinya, sisa-sisa umur kita kalau kapan lagi? Kapan lagi? Sekarang wahai saudaraku. Sekarang. Sampai kapan kita melakukan amalan soleh ini? Sampai meninggal dunia. Kalau besok kita meninggal dunia, hanya sampai besok saja. Hanya sampai besok saja. Maka umur kita ini sebentar. Sebentar sekali. Sebentar sekali. Kalau umur kita sampai besok, hanya sampai besok saja kita beramal soleh. Kalau umur kita sampai besok, hanya besok sampai besok saja kita sholat. Kalau umur kita sampai besok saja kita berbuat baik. Hanya sampai meninggal dunia saja. Oleh karena itu jangan pernah sia-siakan. Kita belajar akidah ini agar kita meyakini bahwa seluruh ajaran agama ini benar. Dan kita tidak meraguinya sama sekali. Dan pada saat itu, orang-orang yang masuk surga, maka dia adalah orang-orang yang telah beristirahat selama-lamanya. Maka ketika ditanyakan oleh Imam Ahmad, ya wahai Imam, matar rahah, kapan kita beristirahat wahai Imam? Imam Ahmad itu ketika disifati oleh anaknya Abdullah, maka kata anaknya, Imam Ahmad itu tidak pernah berhenti dari amalan kepada amalan. Dari detik ke detiknya adalah amalan soleh. Kalau tidak menjenguk orang sakit, dia memberikan makan kepada fakir miskin, dia bersedekah, dia sholat malam, mengantarkan jenazah, berbuat baik apapun. Ketika ditanyakan, kapan kau istirahat wahai Imam? Kapan kau istirahat? Kata Imam Ahmad, ar-rahatu inda awwali qadamin tada'uha fil jannah. Istirahat itu tatkala kakimu pertama kali melangkah di surga, itu adalah istirahat. Sekarang kita belum istirahat. Kalau kita masih di dunia, maka masih ada capek-capeknya. Wajar Anda kerja capek. Wajar kita kerja capek. Wajar keringat berpeluh dari tubuh kita. Wajar kita bersedih. Karena kita bukan di surga, kita di dunia. Seandainya kita di surga, tidak ada keringat pun di sana. Seandainya kita di surga, tidak pernah kita merasakan keletihan, kecapaian. Seandainya kita di surga, kita tidak akan pernah lagi merasakan kesedihan, kegalauan. Karena di sana tidak akan adanya perkataan-perkataan yang menyakitkan hati. Oleh karena itu, wahai hadirin sekalian, manfaatkan sisa-sisa umur kita. Nanti ketika kita sudah melewati surat, maka orang-orang yang masuk ke dalam neraka, mereka akan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW dan juga teman saleh. Makanya teman saleh dapat memberikan syafaat kepada kita. Kata Hasan Al-Basri, "Aktsiru min asdiqa'is salih fa inna lahum syafa'atun yaumil qiyamah." Perbanyaklah teman-teman saleh, circle saleh, kawan-kawan saleh, sahabat-sahabat saleh, karena mereka memiliki syafaat di hari kiamat. Mereka insya Allah akan mengingat kita. Kalau dahulu kita pernah bersama si fulan dalam melakukan ketaatan yang bersama-sama, mengingatkan, ya Allah, dahulu saya pernah melihat poster yang dikirim oleh fulan di statusnya, yang membuat saya tersadar akan dosa-dosa saya selama ini, yang membuat saya ikut ke kajian. Nah, barangkali si fulan itulah yang juga akan menolong kita ketika kita naudzubillah berada di neraka ternyata. Ya. Maka orang-orang yang mendapatkan syafaat adalah min ahlil kabair fi hadil ummah, orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar di umat ini, atau orang-orang yang ternyata amalan baiknya tidak mampu melampaui amalan buruknya. Maka mereka akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Ya, maka Rasulullah punya dua syafaat, syafaat khusus dan syafaat umum. Syafaat khusus ketika beliau mampu memberikan syafaat kepada pamannya. Jadi orang-orang yang berada di neraka dari kalangan kafirin dan musyrikin yang mati dalam keadaan demikian, maka mereka tidak bisa dipindahkan ke surga selamanya. Karena nanti pada saat itu yu'ta yaumil qiyamah bikabshin amlah. Nanti kematian itu yu'ta bil mauti yaumil qiyamah bikabshin amlah. Kematian akan disembelih. Kalau kematian itu sifatnya abstrak dan ma'nawi sekarang, nanti Allah akan buat jismiyan, akan buat seperti keadaan fisik. Yakni adalah seperti kabsh itu adalah kambing yang ada hitam-hitamnya. Nah, nanti Allah akan sembelih dia. Kemudian Allah berkata kepada penghuni surga, ya ahlul jannah, mautun la mauta ba'da, tidak akan ada lagi kematian setelah ini. Kemudian Allah berkata kepada penghuni neraka, hayat mautun la maut, tidak ada akan lagi kematian. Jadi pada saat itu bayangkan ketika sudah ditetapkan tempat mereka, tidak akan ada lagi kematian. Bagaimana perasaannya? Kalau sekarang kita akan ada kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut.
Ya, wa inna ma yuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kalau kita sekarang ada kematian, jadi gampang saja. Kalau kita merasakan kebahagiaan, tenang. Gak usah terlalu sumringah kalau bahagia-bahagia dunia. Karena nanti juga bakal mati. Kan gitu. Kalau kita lagi sedih-sedihnya, tenang saja. Sedih juga sebentar kok. Nanti juga bakal mati. Ada kematian yang kita harapkan. Makanya orang-orang, para sahabat mereka ketika berperang, mereka tidak takut mati. Kata Khalid bin Walid kepada musuhnya, wahai orang-orang kafir, kalian akan mendapati sahabat-sahabatku, mereka menginginkan kematian sama seperti kalian menginginkan kehidupan. Itulah yang dikatakan Khalid bin Walid. Para sahabat menginginkan kematian sebagaimana kita menginginkan kehidupan. Oleh karena itu, tidak ada yang perlu kita lakukan daripada kematian. Yang perlu kita takutkan apabila kita tidak beramal soleh. Kematian bukanlah suatu hal yang menakutkan. Oleh karena itu, tidak masalah kita berdoa, meminta mati syahid. Sebagaimana doanya Umar bin Khattab ketika di Madinah, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik wa mautan bi baladi rasulik. Ya Allah, aku ingin mati syahid di negeri Rasulmu. Mati fi sabilillah. Akhirnya Umar bin Khattab mati dalam keadaan terbunuh oleh Abu Lu'lu' al-Majusi ketika itu. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika seorang sudah masuk surga, maka nanti dia akan dibersihkan di qantarah. Di qantarah. Di qantarah itu tempat di mana perbatasan antara surga dan neraka. Tapi setelah dia melewati syarat, hatinya dibersihkan. Karena sebelumnya dia ada persidangan di kalangan manusia. Dahulu si fulan pernah menzalimi si fulan, akan dihisab, akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumil qiyamah fid dima'. Pertama kali yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tentang pertumpahan darah. Kalau kita pernah memukul orang, kalau kita pernah menzalimi orang, pada saat itu adalah akan dihisab, akan diberikan pahala kita kepada orang lain dan dosa orang lain akan ditimpakan kepada kita. Nauzubillah. Kita amalan kita sudah sedikit. Kalau kita ditambah menzalimi orang lain, nanti di hari kiamat bayangkan dosa kita bertambah sedangkan pahala kita berkurang, ya. Nah, pada saat itu orang-orang yang baru melewati syarat mungkin merasa akan ada dendam sebelumnya, ya. Karena pada saat itu mereka merasa bahwa mereka terzalimi. Tapi di antara mereka nanti semuanya akan dicabut rasa dengkinya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Pada hari itu kita akan dicabut rasa dengkinya. Sehingga kalau sekarang ada orang dengki kepada saudaranya, karyawan sesama karyawan dengki, sesama penuntut ilmu dengki, sesama bos-bos dengki, nanti di hari ketika kita berada di surga tidak akan ada lagi rasa dengki itu. Dan kita tidak akan merasa iri. Oh, si fulan ternyata surganya di atas saya. Enggak iri-irian. Kalau sekarang ada orang beda dikit iri. Rumah tetangga sudah besar sedikit iri. Ingin seperti mereka. Tapi nanti di surga tidak akan ada orang yang saling iri-irian. Dan itulah keadaan para penghuni surga. Mereka abadi selama-lamanya. Tidak akan pernah mendapatkan celaan sedikit pun. Dan mereka tidak akan mendengarkan suara yang tidak mengenakan. La yasma'una fiha lagwa wa la ta'thima illa salaman. Gitu kan? Dalam surat Al-Waqiah ketika Allah menggambarkan para penghuni surga itu, mereka tidak mendengarkan perkataan yang menyakitkan hati. Kalau di dunia, seringkali kita mendengarkan perkataan orang yang menyakitkan hati atau perkataan kita yang menyakiti hati orang. Nanti di hari kiamat, perkataan kita atau di surga, perkataan kita tidak akan menyakiti orang, sekaligus perkataan orang tidak akan pernah menyakiti kita. Salaman illa qila salaman. Semuanya perkataan menyejukkan hati, menenteramkan dada, menyejukkan jiwa. Itulah perkataan penghuni surga. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Dan insyaallah kita nanti akan melanjutkan pembahasan berkenaan dengan fi huquqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Yaitu berkenaan dengan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat untuk dimuliakan, untuk dijunjung tinggi namanya dan diberikan salam dan doa setiap kita mendengar nama-nama mereka. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan? Ada? Ya, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan snacknya Bapak sekalian.